Halo Sobat Tawa semuanya, kembali lagi di podcast Secangkir Tawa. Setiap tawa ada maknanya. Bersama gue, Hoiha Batal Kulub, dan gue nggak sendirian. Di sini gue bersama teman gue yang sangat baik hati. Itu ada. Halo, perkenalkan nama saya Ulul Asmi. Saya mahasiswa aktif KPI 5D. Cukup? Oke, cukup. Nah, semoga teman-teman yang pernah ngeliat podcast sebelumnya pasti udah kenal lah sama Mas Ulul ini ya, dan juga pasti tahu betul Mas Ulul ini backgroundnya dari mana gitu. Nah, oh iya Mas Ulul, di era zaman sekarang ini yang dimana kita ngelihat anak zaman sekarang ini kayak nggak menghargai seseorang gitu ya. Iya. Tapi emang kebanyakan orang sekarang itu kayak gitu nggak sih Teh? Baik orang kecil sama yang tua, baik yang tua sama yang kecil gitu. Kayak seakan-akan akhlak itu sekarang itu udah nggak ada gitu. Nah, betul banget itu dia. Nah, sekarang teman-teman kita akan ngebahas satu hal yang sangat relatable dan sangat menarik juga, inspiratif juga tentunya. Ini adalah tentang nasihat-nasihat orang tua yang pernah diberikan kepada kita semua. Oke, ini pasti juga teman-teman dikasih lah ya nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan setiap hari sama orang tua. Nah, jadi gini Mas Ulul. Gimana Mbak? Dulu kan Hoi itu pernah gini ya, kayak ngerasa dulu tuh Hoi nggak mau kuliah. Hoi nggak mau kuliah. Pokoknya Hoi itu karena dulu udah kesenangan mondok mungkin ya, jadi kayak gimana kalau ngelanjut mondok aja terus gitu sampai ya udah sampai nanti gitu kan. Nah, abis itu orang tua semuanya keluarga tuh kayak kamu tuh harus kuliah. Minimal S1. Iya betul, harus melanjutkan pendidikan kayak gini. Terus Hoi pribadi nih ya tetap teguh sama kayak Hoi udah enak mondok loh gitu kan, katanya yang penting ngejar akhirat kayak gitu kan, akhirat dikejar dunia pun dapet gitu teman-teman. Nah terus habis itu sampai akhirnya Hoi itu dikasih nasihat satu yang bikin hati Hoi itu jadinya ketegur. Gimana tuh? Iya, jadi ada satu nasihat dari bapak tuh ngomong kayak gini, itu sebenarnya sambil marah guys. Iya. Sembari marah pas itu di penyungukan kan Hoi pengabdian kedua di pondok pesantren dijenguk. Nah abis itu dijenguk tuh bapak tuh setiap jenguk nggak pernah mau ketemu sama Hoi. Kenapa tuh? Kesel karena Hoi nya nggak mau kuliah. Ya Allah. Jadi bapak tuh cuma di parkiran ngerokok gitu kan. Terus abis itu omongan yang bikin Hoi tuh kayak oh iya kayak gitu tuh. Jadi tuh kayak gini, bapak itu bilang akhirat tuh emang butuh dikejar. Akhirat butuh dikejar, dunia butuh dikejar, mimpi pun dikejar, semua tuh butuh dikejar. Nah, gimana caranya kita ngimbangin itu semua? Dan satu lagi, Hoi kan anak perempuan terakhir. Kalau misalkan pendidikannya aja berhenti sampai di SMA gitu, sedangkan Hoi-nya cuman ngendep di pondok, ibaratnya gitu ya, ibarat kasarnya ngendep di pondok, yang Hoi dapetin tuh cuman ilmu akhirat aja, sama ilmu sosial, tapi ilmu duniawi kayak gitunya tuh kurang. Nah, pasti nanti setiap perempuan kan ingin menikah. Setiap pernikahan pasti yang diidamkan adalah anak atau keturunan. Nah, di situ tuh Bapak Hoi ngomong, kalau kamu nggak bisa dunia, gimana nanti anak kamu mau diajarin? Masa ya mau di les terus? Mending kalau dapat suaminya yang kaya. Kalau misalkan yang sama-sama merintis, aduh ini ngelesnya kayak gimana, kayak gitu kan ya. Jadi dari situ kayak Hoi tuh mikir, oh iya sebandel-bandelnya kita, seteguh-teguhnya kita sama sama ya orang tua kali ya. Iya, maksudnya seteguh-teguhnya kita sama prinsip kita sendiri. Tapi ternyata nasihat orang itu lebih penting untuk dijadikan acuan, dijadikan tolak ukur kayak gitu. Apalagi orang tua sendiri kayak gitu. Terus juga, nah Hoi lihat nih di zaman sekarang kayak kok makin kesini nasihat-nasihat orang tuh nggak diterima ya. Susah buat diterima, itu kayak gimana ya Mas Ulul? Tuh guys ya, yang tadi dengerin tuh apa kata Teh Hoi gitu. Kalau kata saya mah ya nasihat orang sekarang itu kan jarang diterima kan, katanya tuh.
gimana ya? Mungkin dari itu sih perubahan zaman. Perubahan zaman. Kayak kalau dulu kan masih jarang tuh sosmed, apalagi sekarang nih TikTok kan itu kan. Jadi orang-orang itu tolak ukurnya itu bukan nasihat lagi teh. TikTok. Jadi kita itu bergantungan sama TikTok. Kita nyari standar di TikTok. Iya, standar TikTok. Orang-orang sekarang tuh, kata TikTok tuh apa sih, nggak harus ngormatin orang yang lebih tua gitu. Kalau kita berani sikat aja gitu. Enggak. Sekarang kan kayak gitu semua gitu. Nggak ada orang-orang yang apa sih namanya, bukan nggak ada sih, lebih ke jarang orang-orang yang mau masih dengerin omongan orang tuh. Iya, betul. Malah orang-orang sekarang itu daripada dengerin omongan orang itu masih mendingan dengerin podcast katanya. Iya, kayak kita ini nih. Nah, makanya sering-sering dengerin podcast secangkir tawa, guys. Soalnya kalau kita dengerin kalau kita ngomongin orang nih ya, kamu jangan ngerokok terus gitu, nanti kamu penyakitan, kamu gini gitu. Nah, nanti kita balikin, kamu ngerokok enggak? Ngerokok gitu. Nah, dia kan bilang kan, coba kamu berhenti ngerokok dari dulu, udah berapa tahun, 10 tahun kamu ngerokok, dikali berapa itu, satu bungkus satu hari, 25 kali 1 tahun berapa gitu, udah dapat apa itu? Saya nanya balik, kamu ngerokok enggak? Ngerokok, udah berapa lama? Sama 10 tahun. Udah punya mobil enggak? Belum. Gitu, orang-orang sekarang mah gitu. Iya, ngebalikin ya? Iya. Gampang ngebalikin. Ngebalikin maunya, nggak mau dengerin omongan orang, nggak mau dengerin nasihat orang gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, iya makanya ya, kenapa ya? Kok itu sampai sekarang nih, sampai bingung nih teman-teman kayak kok bisa ada orang yang nggak mau menerima nasihat orang lain gitu, apalagi keluarga sendiri kayak gitu, teman-teman sendiri, orang tua sendiri, bahkan sekarang harga dirinya tuh rendah banget gitu ya, kayak seakan-akan orang tuh nggak ada harga dirinya. Iya, padahal dulu pas kita masa kecil ya, kita tuh selalu kayak kalau kita nggak tahu nih, misalkan kayak itu kenapa sih pesawat kok bisa terbang kayak gitu, kan kita nanyanya ke orang tua. Nanti orang tua bilang, jawab, iya itu karena dia punya sayap kayak gitu kan. Kita masih kayak oh percaya ya, ternyata pesawat tuh punya sayap gitu, walaupun sayapnya kaku kayak gitu kan. Kita tuh percaya aja gitu, asumsi orang tua kayak gitu. Terus kadang juga orang tua tuh harus jujur gitu ya Mas Ulul ya. Kayak yang kalau misalkan emang beliau nggak tahu nih, ya udah akan jawabnya, Bapak mah nggak tahu, udah makanya kamu belajar aja biar kamu tahu kayak gitu. Tapi kadang ada bapak-bapak yang sok tahu tuh. Nah. itu nanti malahan menyesatkan anaknya gitu, kasihan sama anaknya gitu. Orang nggak tahu tapi sok tahu gitu kan. Mendingan cari aman, tanya pada rumput yang bergoyang kayak gitu. Itu istilah zaman dulu tuh kayak gitu teman-teman. Kenapa ada tanyain aja ke orang tua atau enggak kayak kamu tuh harus hidup sejalan dengan orang tua, nasihat orang tua gitu. Karena ada aja orang tua yang emang beneran mendidik anaknya tuh sangat lurus kayak gitu tuh. Terus juga ada yang emang sangat membimbing sekali gitu. Jadi kita membutuhkan nasihat itu gitu. Tapi kan, ya Teh, kalau dari saya sendiri tuh ya, kalau terlalu mendengarkan omongan orang tua, kalau terlalu mendengarkan nasihat orang tua, hidup kita itu pasti akan lurus. Hidup kita tidak akan berwarna. Hidup kita tidak akan belok-belok gitu. Iya itu, makanya saya itu selurus-lurusnya orang tua saya mengajarkan saya, pasti saya akan belok. Kayak misal waktu MTS gitu, kamu tuh jangan nakal, sekolah yang bener. Saya apa buktinya bandel? Supaya apa? Supaya kalau saya sih gini sih orangnya, masih mending kita itu nakal pas muda gitu, daripada nanti coba-cobanya pas udah tua. Pas udah punya anak, pas udah punya istri gitu. Nanti kan malu dong, langsung dilihat sama istrinya, langsung dilihat sama anaknya gitu. Masih mending kita mencoba hal baru itu dari sekarang, maupun itu baik buruk, yang rugiin orang lain, yang rugiin diri kamu sendiri, coba semuanya beneran. Saya juga orangnya itu suka coba-coba sih, mencoba hal baru gitu. Jadi kalau kita gagal ya udah tinggal coba yang lain gitu, atau enggak kita coba hal itu terus sampai berhasil gitu sih Teh. Iya, tapi emang bener Teh kan jadinya nih. Tapi emang bener nih teman-teman semua, kayak semua nasihat yang pernah diberikan ke kita semua
itu tuh nggak semuanya berisi jawaban. Mm-mm. Kadang emang sekedar nasihat aja Iya. atau solusi, tapi itu bukan berarti jawaban bagi kita, bukan berarti yang kita harus ikutin. Mm-mm. Kadang ada nasihat-nasihat yang emang ya seperti tadi kayak yang so tahu atau bagaimana gitu, kayak dia dikata keren aja gitu, tapi ternyata nggak benar juga kayak gitu nggak kan. benar. Jadi kita harus bisa memilah-milih nasihat yang mana yang bisa kita lakuin gitu, yang mana bisa kita ikutin, kita terima kayak gitu, sama dengan nasihat-nasihat yang kita hindari kayak gitu. Karena kita kalau misalkan kita terlalu nurut kepada nasihat orang lain, solusi orang lain, itu tuh sama aja kayak ya hampir 11-12 kayak lagi dihipnotis. Iya, betul. Kitanya tuh nurut-nurut aja. Nurut banget. Tapi Iya. pernah nggak sih Teteh atau punya itu nggak, punya nasihat andalan yang setiap hari atau setiap hal apapun pasti ingat nasihat itu, nasihat dari siapapun gitu, baik orang tua maupun teman maupun saudara gitu, punya nggak Teh? Punya. Apa tuh? Nih, nasihat yang pertama yang tadi, Iya. yang tadi Bapak Hui bilang, itu tuh nasihat utama. Iya. Kayak harus Semangat belajar gitu ya. semangat belajar, pendidikannya diterusin, jangan sampai stuck kayak gitu kan, karena kita nggak tahu ke depannya kita tuh bakal nikah sama siapa, latar belakangnya kaya atau enggaknya atau segala macem kayak gitu kan ya, kita nggak bakal tahu kita punya anak berapa kayak gitu. Jadi kita butuh ilmu yang banyak gitu kan. Banyak banget harus. Terus ada nasihat kedua itu dari kakak kelas Hoi, dulu pas Hoi masih MTS. Hoi tuh ambis. Orangnya ambis. Orangnya ambis banget, ngejar prestasi lah ibaratnya, lomba apapun di pondok tuh diikutin kayak gitu kan ya. Sampai akhirnya Hoi itu nggak membuka diri ke orang lain, introvert. Iya, jadi Hoi fokus sama diri Hoi. Hoi punya ilmu ya buat diri Hoi aja kayak gitu kan ya. Kasarnya kayak gue yang nyari, gue yang nikmatin dong. Gitu. Gue nggak mau ke orang lain kayak Masa gitu. lu nggak ikut nyari, lu nikmatin gitu. Iya betul. Terus sampai akhirnya ada satu kakak kelas Hoi yang bilang, dulu tuh Hoi mainnya sama kakak kelas semua, sampai kelas 3 MTS. Terus dia bilang, nanti kita satu alia tuh bakal jadi pengurus, dan kamu 3 MTS sama siapa nanti mainnya kayak gitu kan ya. Kamu harus berani membuka diri ke orang lain, kamu harus berani melihat suasana baru, mencari suasana baru, interaktif kayak gitu kan ya. Kamu harus bisa menjadi netral, orang yang netral, kesana kesini tuh bisa memposisikan kayak gitu kan ya. Terus kata Hoi, emang kenapa kalau sendiri aja kayak gitu, maksudnya kayak Hoi selama ini sendiri pun gak apa-apa loh gitu kan. Selama ini saya sendiri juga bisa gitu. Saya mengajar itu semua tuh bisa sendiri. Tapi ternyata ada satu yang bikin Hoi tersadar mikir kayak kita tuh manusia sosial kan, manusia sosial yang gak akan lepas dari bantuan orang lain, gak akan lepas dari minta tolong ibaratnya gitu ya. Jadi kita harus punya banyakin relasi, banyakin interaktif ke orang lain, agar kalau misalnya kita susah ya dibantu, mereka susah kita juga bantu kayak gitu kan ya. Sampai akhirnya tuh oh iya ya udah deh, nanti bakal membuka diri katanya gitu ya. Terus habis itu dia lanjut bilang lagi, kamu tuh masih MTS, kamu mungkin belum tersadar kamu tuh bakal kayak gimana, kamu butuh siapa, tapi nanti kalau kamu udah kelas 1 aliyah, 1 MA ya, 1 SMA kayak gitulah ya, itu tuh nanti pikiran kamu akan terbuka, dan ucapan-ucapan yang kita obrolin sekarang itu pasti akan akan nempel di kitanya gitu. Kayak oh iya benar ya dulu tuh omongan ini. Terus habis itu ngomong lagi, emang harus banget nunggu 1 aliyah ya, kata aku gitu kan. Jadi setiap dikasih nasihat dibalikin lagi gitu kan, saking kayak emang belum terbuka apa-apa. Terus habis itu iya, nanti 1 aliyah kamu tuh udah di umur yang belasan kayak gitu kan ya, dan kamu juga udah puber kayak gitu. Jadi pikiran kamu tuh akan luas sih, akan terbuka, entah itu pikiran buat pertemanan, percintaan, untuk keluarga gitu kan ya, untuk masa depan. Intinya semua kebuka, ngalir itu di saat kita 1 aliyah. Terus habis itu katanya, oh gitu ya, ya udah nanti coba. Benar, 1 aliyah itu hilang arah. Hoi sakit-sakitan, pas banget dikasih ujian sama Allah itu. Hoi sakit-sakitan, sakit tipes 2 minggu, sakit, pulang ke rumah, balik lagi sakit lagi kayak gitu. Sampai di situ titik terendahnya Hoi itu, ya Allah, mau nanti Hoi juara kelas ataupun enggak, mau nanti Hoi jadi orang apa, Hoi ikhlas, Hoi pasrah.
Hoi cuman pengen ngejalanin hidup yang sekarang kayak gitu kan ya, ngalir aja gitu mau kayak gimana. Nah dari situ Hoi kayak ngerasa oh ternyata seambis itu juga nggak terlalu baik buat kita. Iya. Sampai kita juga nggak kenal sosialisasi, kita nggak kenal pertemanan kayak gitu Mas Ul. Oh itu ada di titik yang Membanggakan diri sendiri terus ya. jadi kayak bukan membanggakan, kayak ini tuh punya gue kayak Iya, gitu. iya, ini itu ilmu gue, gue nggak akan mau ngasih Iya. gitu kan. Pelit ilmu lah bahasa kasarnya. Iya, pelit ilmu. Jadi sampai ada di titik terakhir kayak aku mau menghilang dulu. Mau refleksi diri dulu apa yang salah gitu kan ya. Apa yang kurang gitu. Apa yang kurang? Apakah selama ini ambisnya aku tuh emang buat diri aku sendiri kayak gitu ya. Akhirnya ya udah tuh selama sakit-sakit itu mulai merefleksikan diri untuk terus kayak oh iya ya ternyata orang tuh butuh kita. Kenapa orang-orang tuh selalu nanya atau kayak ih kamu bisa ini nggak bisa ini, ternyata tuh ilmu yang kita punya harus dibagi ya gitu kan. Selama ini tuh kurang sosial ternyata. Nggak gini. Iya pokoknya ini punya aku tidak boleh membagikannya kayak gitu. Ternyata oh itu dulu mikirnya kayak manfaat tuh nggak mesti berbagi ilmu, tapi kan semua butuh ilmu ya. Mau itu makan, mau itu ngobrol Kencing. aja juga butuh ilmu kan. Iya mau itu BAB, BAK itu kita butuh ilmu. Jadi kayak oh itu dua nasihat terpenting dalam hidup Hoi sih, kayak lo harus sosialisasi dan lo tuh harus mencari banyak ilmu. Toh lagian kita juga kelar kuliah, kelar mondok kan pasti akan bermasyarakat. Betul. Bagaimana kita mau bersosialisasi sama masyarakat kalau kita di pondoknya atau di kampusnya aja kita introvert? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa, sangat nggak bisa, terkekang. Iya, harus ada apa ya, kayak di sini tuh pelatihan dulu, gladi bersih. Nanti pas turun di masyarakat itu nggak kaget gitu loh kita tuh. Iya gitu. Kalau saya sendiri ya, nasihat yang paling saya inget nih, yang paling nusuk nih ya sama orang tua perempuan saya sih teh. Sebenarnya banyak banget nasihat, Pasti cuman sih ya. iya, cuman nggak bisa disebutin satu-satu di sini karena kan ini kan durasinya juga udah panjang kan Iya, gitu. benar. Yang paling saya ingat itu gini, waktu itu saya HP hilang, duit di dana juga hilang, 1.250.000. Ya Allah. Nah, habis itu kena musibah, saya kecelakaan. Innalillahi. Saya pulang ke rumah gitu. Saya pulang ke rumah, Mak. Kenapa ya? Padahal saya mondok gitu. Saya juga HP nggak buat apa sih, nggak buat Maksiat. ngeslot atau apa gitu ya. Nah, tapi kenapa saya selalu diberi musibah gitu, yang berlebihan gitu. Menurut saya kan itu kan di luar kodrat saya gitu, HP hilang, uang hilang gitu, ya Allah ini bagaimana gitu ya. Walaupun hujan itu nggak seberapa ya, cuman kata orang tua saya itu kalau bahasa Jawanya mah jadilah orang yang legowo gitu. Nah kita itu harus bisa apa ya, harus bisa menerima apa adanya, sabar gitu. Kita itu ya udahlah, itu cuman titipan Tuhan gitu ya, walaupun untuk mengikhlaskannya itu pasti sangat berat gitu. Cuman kan ya balik lagi, ya udah ikhlasin aja. Nanti kalau ada rezeki juga mama bantu ganti gitu, atau bapak ganti gitu. Ya mungkin itu sih nasihat yang paling saya inget nih. Bener-bener ketika ada temen yang mau minta tolongan, saya tolongin, terus nanti pas saya susah nggak ditolongin balik, ya udahlah, yang legowo balik lagi, yang legowo. Udah pokoknya saya harus selalu legowo. Ikhlas. Apa ya berat kalau Jawanya mah kudu jembar hatinya. Kudu jember hati. Kudu luas hatinya. Jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga pasti banyak banget teman-teman kalian yang apalagi ingat gitu kan. Nah, jadi ini ya Mas Ulul, kesimpulannya adalah apa? Simpulannya adalah apa ya? Jadilah orang yang mau menerima nasihat orang gitu, karena nasihat siapapun itu penting. Bagi saya semua orang itu guru, semua tempat itu guru. Saya anggap teman guru, saya anggap tukang somai guru. Bagaimana kita mau gimana ya? Makanya saya itu bisa ngomong kayak gini itu, kita nggak pernah tahu kalau ada bangunan 2 lantai doang itu harus pakai apa sih namanya? Paku bumi. Paku bumi. Nyangka enggak? Enggak. Enggak kan? Orang pakai paku bumi kan buat jalan tol. Iya. Buat apa namanya? Buat Jembatan-jembatan gede gitu. Buat bikin apa sih, hotel gitu kan.
Tapi itu orang Jepang bangun rumah 2-3 pakai apa? Saya tahu ini dari mana? Dari mana? Dari dosen saya, Pak Haris. Oh iya, Pak Haris. Yang mau ngapu MK ini. Iya, iya. Bapak tahu itu dari mana? Dari tukang bangunan. Jadi kita itu harus saling berinteraksi sama orang, sering-sering mengajak ngobrol orang. Kalau kita nggak mau berinteraksi sama orang, bagaimana kita mau tahu? Gitu. Iya, benar-benar. Nggak mungkin kan orang tiba-tiba kasih tahu, caranya kayak gini tuh, harus kayak gini tahu. Nggak ada orang tukang bakso ngasih resep rahasia ke saya tiba-tiba Iya. gitu kan, nggak ada, kecuali ada interaksi dulu. Emang kita itu pokoknya harus makhluk sosial lah, jadilah makhluk sosial gitu. Tapi kita meninggal juga pasti Butuh pokoknya dikembangin, kita hidup sampai meninggal kita itu harus butuh orang lain, harus nerima. Kita lahir dibantuin, kita sakit dibantuin, kita meninggal dibantuin, ya. Masa nggak mau dengerin nasihat orang gitu, apalagi orang itu guru ataupun orang tua kita gitu. Iya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kesimpulan dari podcast ini adalah jangan malu untuk bingung gitu. Maksudnya jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk menerima nasihat orang lain. Tapi juga di notes nih, dicatat buat remember kita semua bahwa nggak semua nasihat itu jawaban gitu. Itu tuh hanya tolak ukur kita aja, untuk refleksi kita aja. Kita yang punya pertanyaan, kita juga yang harus mencari jawaban itu sendiri, dan kita juga yang harus memilah-milih jawaban mana nih yang sesuai sama yang kita mampu, sama yang kita butuhkan. Kayak gitu teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus ikhlas kayak tadi Mas Ulul bilang, legowo. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua yang baik. Baik buruknya orang tua itu orang tua kita. Dan buat kamu yang orang tuanya udah nggak ada, ya dengerin omongan kakek, nenek gitu, ataupun teman, ataupun kakak, kayak gitu. gitu. Pokoknya jangan pernah ngerasa sendiri, karena kita hidup di dunia ini tuh rame-rame gitu ya. Rame banget. Saking ramenya nih kita kadang ngep ya. Pokoknya jangan pernah lupa untuk terus mencoba, dan juga jangan lupa subscribe and share podcast Secangkir Tawa untuk terus dapat informasi terbaru, obrolan yang sangat menarik dan inspiratif ya teman-teman semua. Betul sekali. Oke nih Mas Ulul, mungkin kita tutup aja kali ya podcast ini. Tutup. Udah cukup. Udah lama ini. Pokoknya kurang-kurangnya mohon maaf. Baiknya diambil, buruknya dibuang. Oke. Sekarang slogan dulu. Gimana slogannya? Kalau Hoi bilang secangkir tawa, nanti kita bakal jawab setiap tawa ada maknanya. Gitu. Oke. Teman-teman juga kalau mau ikutan boleh ya. Podcast Secangkir Tawa, setiap tawa ada maknanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Hoi Hawatal Kulub. Dan saya Ulul Asmi. Sampai jumpa.